A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna uluman tanfa'una biha fid din wad dunya wal akhirah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman. Rabbi syrah li sudurana wa yassir umurana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Ustadz Fajar yang sudah memandu kita pada hari ini. Ya, sebelumnya sebetulnya dimulai jam 10. Hari ini kita mengajak ya peserta mataku ya. Ya, jadi pasang matanya baik-baik, tapi matanya tertuju ke Quran pada hari ini ya. Insyaallah, alhamdulillah, wabil khusus saya tidak lupa mendoakan kepada guru kita Ustadz Hendra Udaya. Masya Allah, beliau mungkin hadir, Bapak Ibu hadir di awal beliau, Masya Allah. Nah, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan ya, kemudian keluarganya juga diberikan keberkahan bersama kita insya Allah. Dan tak lupa pula saya mendoakan kepada seluruh ya, peserta ya majelis tadabbur Quran pada hari ini insya Allah ya. Kita sudah di pertemuan ketiga, ini mungkin baru yang baru gabung ya. Insya Allah pada hari ini kita di pertemuan ketiga ya. Kita di pertemuan ketiga, alhamdulillah ya. Setelah kita belajar di pertemuan pertama oleh bersama guru kita yang lain, dan nanti akan banyak lagi ilmu yang kita akan terima. Jadi tidak harus datangi gurunya, cukup aktifkan HP-nya masing-masing. Ini nikmat ya, nikmat yang sangat besar. Tinggal ada kemauan mau nggak buka HP-nya, kemudian duduk untuk bermajelis ilmu pada kesempatan hari ini. Insya Allah tadi kita sudah awali dengan beberapa doa yang mengaminkan semoga diijabah doanya insya Allah. Memang ya karena kita di dunia Quran ya, mau tidak mau kita harus berdoa. Tapi alangkah baiknya saya awali dengan doa yang terbaik, yang mana wajib, tidak ada doa yang wajib kita ucapkan di setiap sholat kita kecuali dengan kata ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Maka ya Bapak Ibu peserta majelis tadabbur Quran sekolah hafiz Quran pada hari ini, kami mengajak untuk sama-sama berdoa ya, apapun itu, di posisi manapun kita luangkan waktu kita, berikan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi doa itu akan membuat keberkahan di setiap langkah-langkah kita insya Allah. Saya akan membacakan surah Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, kemudian kita sama-sama membaca ya, tidak perlu hidupkan ininya, cukup dibaca sama-sama. Semoga agenda kita pada majelis kali ini insya Allah, semoga waktunya kita bisa memberikan waktu terbaik kita insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik,
Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih wabil khusus kepada seluruh ya sivitas sekolah Hafiz Quran ya, baik itu keluarga besarnya ya, dan kita buka semuanya. Jadi masih terbuka Bapak Ibu yang masih bisa menyampaikan kepada saudaranya. Insya Allah nanti kalau tidak hadir bulan ini bisa bulan depan ya, mengajak ke yang lain. Insya Allah semoga kita semua memberikan titik keberkahan ya. Bahkan kami pribadi kita semua ikut menjapri dan lain sebagainya apa yang sampai di HP-HP kita. Itulah bagian dari usaha kita. Apalagi sekarang kan medianya sangat memungkinkan untuk kita sampaikan ke yang lain. Baik, alhamdulillah, insya Allah pada hari ini saya mengambil tema ya, memang saya melihat di materi pertama sudah diberikan ilmu yang sangat luar biasa oleh guru kita ya, terkait bagaimana Rasulullah mendidik anak ya. Itu memang yang pertama yang harus kita setidaknya harus dipahami, bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak itu sendiri, terhadap anak-anak dan lain sebagainya ya. Ya, kemudian kita lagi diberikan ilmu yang berkaitan dengan ibunda para ulama ya. Nah, ini insya Allah kita punya rangkaian kegiatan yang memang ada urutan-urutan ini. Dan nanti pemateri-pemateri berikutnya tentunya masih banyak ilmu yang akan disampaikan nanti, insya Allah. Kemudian hari ini saya ambil secara khusus kita belajar kisah ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita belajar, insya Allah yang menyampaikan pada saat ini bukan lastu bi khairikum semuanya. Jadi bukan menandakan bahwa ya ini adalah yang terbaik, yang disampaikan itu tadi dan lain pengenalan itu cuma hanya perantara saja dan lain sebagainya. Yang membuat kita termotivasi, tergerakkan hatinya di sini adalah tentunya bukan karena pematerinya, ustadznya, tapi bagaimana mengambil keberkahan bermajelis ilmu. Itu yang penting ya, mengambil keberkahan bermajelis ilmu, kemudian mengambil berkah handphonenya yang ada di tangannya Bapak Ibu sekarang ya. Mungkin selama ini dipakai untuk apa, sekali-kali 1 jam lah digunakan, nggak lama ya, dihidupkan untuk fokus untuk mendengarkan atau mengkaji, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Apalagi pada hari ini ya, kita sudah tahu ya, dalam hadisnya itu banyak yang fadilah, keutamaan bermajelis ilmu ya. Di Quran surah Al-Mujadilah misalnya ya, di ayat 11 ya, di situ yang dikatakan kepada kita semua, yarfa'illah ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahukum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini ada kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum ya. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Amanu minkum ya. Kemudian ada kata darajat ya. Ini kalau kita pahami hanya ini ya, hanya segi bahasa saja itu sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Allah akan berikan begitu banyak ya, derajat yang sangat banyak. Darajat, bukan 1 derajat ya, tapi begitu banyak tingkatan derajat-derajat yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sahabat mataku Majelis Tadabbur Quran yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita ngambil tema ini karena ya di samping mungkin ada latar belakangnya ya. Mungkin saya secara langsung mengambil tema ini saya tertarik, dari sisi lain saya juga belajar ya. Kita belajar sama-sama. Kita belajar ya, karena kenapa ya, belakangan ini banyak yang diidolakan oleh anak-anak kita. Siapa sih ya? Ya, yang diidolakan, bahkan sampai penghafal Quran pun yang mereka kenal yang YouTuber kah ya, atau siapa ya. Nah, kita berusaha memfokuskan anak-anak ini mulai dari diri kita, biar kita tanamkan, oh ternyata ada ulama yang memang kita harus
pahami betul-betul cara mendidik mendidik dengan Al-Qur'annya ya. Yang ini yang melatar belakangi saya pribadi untuk bisa. Dan makanya di sini bukan hanya kisah-kisah suksesnya seorang ulama. Tentunya ya, Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah sudah sukses semua. Yang pertama, kenapa saya bilang sukses semua? Karena berhasil masuk di di link Zoom ini. Itu yang pertama. Karena berhasil. Tidak mungkin Bapak Ibu Allah berikan kemampuan untuk bisa mengendalikan handphonenya masing-masing. Bukankah itu sebuah kesuksesan yang perlu disyukuri? Masih banyak orang yang nggak bisa mengaktifkan HP-nya atau belum punya HP sama sekali dan lain sebagainya, masih butuh ini ya di daerah-daerah misalnya. Ya, bahkan saya juga kirimkan keluarga gitu. Ini kita sama-sama bermajelis ilmu ya, kirimkan keluarga ya, kalau ada hadir di sini alhamdulillah. Tapi kalau belum sempat berarti ke sawah ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Insyaallah. Baik. Nah, kenapa kemudian saya juga ambil ini menginspirasi juga biar kita ini ya yang mungkin punya anak atau cucu yang memang menghafal Quran ya. Menghafal Quran. Tapi makanya ini menarik tema kita sebetulnya. SHQ tidak hanya membimbing untuk menghafal Quran, tapi ada kegiatan yang mentadaburi ayat-ayat Allah ya. Tadabur Quran. Itu pentingnya karena kita kalau penghafal Quran itu banyak sih ya. Kalau kita lihat ya, sudah banyak penghafal Quran, tapi yang fokus untuk mentadaburi ya, maka perlu dengan bimbingan guru-guru kita ya. Kita doakan ya, termasuk juga Kiai kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir juga fokus bagaimana melaksanakan menerapkan di sekolah-sekolah ada materi tadabbur Quran ya dan lain sebagainya. Dan nah supaya kita menjadi ada tuntunan buat keluarga kita insya Allah dalam mendidik anak. Ini baru tema udah 10 menit ya. Ya baik. Tapi insya Allah saya usahakan ya. Insya Allah jauh lebih ini karena ada guru kita juga di sini, ada Ustadz Hadi. Terima kasih Ustadz Hadi sudah memberikan waktu kita di sini ya. Guru kita semuanya ya yang hadir di sini insya Allah semoga diberikan kesehatan dalam melaksanakan rutinitasnya. Yang pertama saya ada sedikit saya baca ya pengetahuan tentang bagaimana meluruskan pemahaman kita dalam mendidik anak ya. Pada hakikatnya ya dalam kita sama-sama ya meluruskan pemahaman kita di dalam mendidik anak itu sendiri. Bagaimana sih dalam mendidik anak? Pertama supaya kita bisa mencurahkan apa potensi kita dalam mendidik anak dengan Al-Qur'an. Ada dua kata di sini yang sering dengar, ada namanya positive learning. Kemudian yang kedua negative learning ya. Karena memang ada dua ini yang kita hadapi di masa hidup kita, entah itu positif atau negatif, nggak ada yang tengah. Begitu juga jalan kita sedang di hidup kita ini hanya dua pilihan kan, mau masuk surga atau neraka ya kan. Nggak ada itu bilang mengatakan saya masuk tengah-tengahnya aja sehingga kalau ada yang lewat saya didorong masuk ke surga. Nggak gitu nyemplung, nggak gitu ya bahasanya ya. Biar ketawa dikit ya, kalau Ustadz Hadi kan suka ketawa gitu. Ya gitu. Baik, insyaallah. Jadi ini bahasa-bahasa yang harus dipahami ini. Dan kalau memohon surga itu ya biasanya kan orang minta, Ustadz saya memang tidak bisa ini, setidaknya saya masuk surga, mintanya surga paling rendah. Itu pun kalau dapat ya. Makanya minta surga yang paling tinggi ya. Jadi jangan minta surga yang rendah ya. Ustadz nggak apa-apa sih Ustadz, saya sholatnya gini tapi anak saya yang penting mau begini dan itu ya. Itu pun kalau dapat ya. Makanya kan ya memang di mana-mana ya kita bukan berarti apa ya, coba berusaha memahami ya. Ya realitanya kita sering berdoa ya Allah berikan anak yang soleh, tapi tidak dimasukin anaknya ke tempat yang memang mendukung untuk itu, menjalankan visi misinya itu ya. Ya dan ini yang tidak diinikan, maka SHQ hadir insya Allah setidaknya mengurangi beban kita ya Bapak Ibu ya. Ya sehingga bisa kita ambil manfaatnya di situ. Maka di sini ada dua ya, biar fokus kita. Pertama doa ya. Ini doa kita bagian dari
positif learning doa ya, harus 100% doa. Ya, penguatan akidah dan keimanan. Hari ini Bapak Ibu nggak usah saya tanya karena waktunya sangat sedikit ya. Ya biasanya kalau misalnya berjam-jam ya kita tanya, yang hari ini sudah doakan anaknya siapa ya, pasti angkat tangan. Yang sudah doakan ya orang tuanya siapa ya. Ya banyak sih sebetulnya yang perlu di ini. Ini yang pertama doa ya. Jadi jangan pelit-pelit berdoa untuk anak kita. Ini ada banyak kisah ya, menginspirasi buat kita yang baru saja diangkat jadi imam sekarang ya. Ternyata 11 tahun yang lalu orang tuanya berdoa dan selama 11 tahun baru dikabulkan doanya itu jadi imam Masjidil Haram ya. Masjidil Haram ya itunya 11 tahun itunya. Jadi artinya tapi bukan berarti di 11 tahun itu berhenti berdoa ya. Mulai berdoa itu sejak itu mungkin didengar oleh Allah, kemudian prosesnya itu kemudian didawamkan dan seterusnya. Ini yang menjadi ya penguatan bagi kita harus 100% ya. 100% minimal misalnya wajibnya itu pasti tentunya di setiap sholat itu wajib itu ya. Sudah wajib itu di setiap zikir-zikir sholat kita untuk mendoakan anak kita ya. Banyak yang antara doa karena ya kita tidak bisa menjaga 24 jam misalnya anak-anak kita. Termasuk anak saya ini udah sedang di sini tapi ya keluaran kemana gitu ya. Nanti dipanggil lagi, kembali lagi kemudian ya itulah cara kita supaya Allah menjaga anak-anak kitanya. Maka ada penguatan akidah dan keimanan di sini. Ini secara umum saja. Kemudian ada keteladanan tentunya ya. Ya, terus punya teladan. Keteladanan kita harus 90% keteladanan. Jadi 10% itu ya ada yang lain-lain. Berarti 90% dicontohkan secara langsung supaya idola dan kawannya itu ya, kita ya masuk ke kita. Jadi idolanya itu mengetahui idolanya. Jadi dicontohkan secara langsung. Karena banyak ya anaknya disuruh ke masjid misalnya, disuruh tidak merokok ya, dia sendiri merokok dan lain sebagainya ya. Nah seperti itu merokok di depan ini dan lain. Contoh kecilnya kan itu tidak mungkin ya untuk bisa. Ya, ada berapa kisah yang pernah saya baca, anaknya itu kemudian dia dia suruh untuk untuk mendengarkan murotal ya, dia setel murotal ya. Setel murotal, anaknya itu tidak mau mendengarkan murotal itu, akhirnya dia fokus kemana. Tapi kemudian dia siapkan kaset di situ di mobilnya itu. Kemudian anaknya lah mulai penasaran di situ, ini ada apa, ini apa abi, ayah ya. Kemudian ayahnya mengajak berbicara, coba kita putar ya, coba kita setel, kita dengarkan sama-sama. Anaknya sendiri yang temukan. Nah, kemudian diputarlah murotal itu, kemudian dia dengar, ternyata murotal dan bacaannya indah sekali didengar. Kemudian anaknya mulai tertarik itu dengan ini. Tadinya kan awalnya strategi caranya itu memaksakan, dengarin ini. Harus dengarin ya, ini juz 30 dengarin. Kamu harus duduk dengan tenang di situ. Dipaksa gitu ya. Kemudian ada penghargaan. Ya, kemudian 70 sampai 80% ini mengenai persenan kita belajar persenan ya Bapak Ibu ya, untuk membagi kapasitas kemampuan kita ya. Itu kalau kita berikan penghargaan ke anak sekecil apapun itu bisa langsung merasa dihargai ya, dihormati dan termotivasi di situ. Ya, makanya banyak ketika melakukan anak-anak kebaikan ya kasih penghargaan. Yes, sedikitnya ini paling kecil ya Bapak Ibu. Ini jempol nih. Ya. Jempol ini kalau sudah ngasih ini gini ya, jangan dibalik ya. Kalau dibalik beda makna nanti ya. Gini sedikitnya jempol ya. Nah, kemudian denda ya. Ini kita mengambil sedikit ilmu dari psikologi dalam anak, tapi ini dalam presentasi ilmu ini saja ya, untuk sebagai penambahan wawasan kita. Nah, kalau denda hanya 40% ya, anak-anak dalam keadaan terpaksa melakukan sesuatu ya, ini ya masuk ke mana ya, negatif learning pastinya ya. Ada denda di situ, dendanya pastinya ada macam-macam di situ ya.
didenda dengan yang baik untuk bisa termotivasi lagi. Ya, kemudian yang kelima, pukulan atau hukuman 20% ya. Anak suka berbohong. Biasanya kalau dia dipukul ya suka berbohong. Ya, kalau dia dipukul melalui pukulan itu biasanya anak-anak suka berbohong kemudian pura-pura ya. Ya, biasanya pendendam juga kemudian lambat matang kalau dia melalui pukulan. Bayangkan itu. Ini dari segi pemahaman kita dalam mendidik anak ya. Jadi kira-kira di nomor 1, 2, dan 3 inilah menjadi positive learning ya. Ini disebut dengan positive learning di poin 1 dan 3, 2 dan 3. Yang negative learning itu di 4 dan 5-nya ya. Itulah kita kategorikan di positive learning dan juga negative learning. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana meluruskan pemahaman kita dalam mendidik anak ya. Tentunya di sini ya kita harus mengetahui ya pemahaman kita ya dalam anak-anak ketika kita mendidik anak ya. Bagaimana caranya? Pertama ini ayatnya. Kita masuk ke ayatnya dulu ya. Ini ayat yang memang memotivasi kita agar senantiasa ya terus menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Biasanya kalau mau belajar ini ya dipandu satu-satu butuh waktu lama ya. Di sini tidak ada di sini ya. Tidak ada kelasnya di sini. Kita kelasnya di sini insyaallah kita menyimak. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu dengar ayat ini harusnya senang ya. Kita harus senang karena yang diserbu adalah kita ya, orang yang beriman. Jangan tengok ke kiri kanan. Siapa sih yang beriman? Ya, ini kita yang sedang diseru ya. Ya, maka kesyukuran yang pantas kita ucapkan adalah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan amanu. Ya, panggilan amanu. Karena ada banyak ya ayat yang seruan tentang orang beriman. Ya, ada 89 ya, setidaknya ada 89 ayat itu berkaitan dengan nidaat ar-Rahman, ayat-ayat untuk seruan iman. Ya. Nah, ini lalu bagaimana kita bisa menjaga supaya kita menjaga visi misi ya, menjaga visi dan misi keluarga kita, menjaga diri dan juga keluarga kita. Nah, ini terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6. Ya, menarik ya. Ini surah At-Tahrim ya. Nah, ini pertama memang ayat ini bagaimana menjalankan visi khususnya di dalam dunia keluarga kita ya. Di situ setelah ada seruan amanu, di situ kan ada ku anfusakum. Ya, mana asal kata ku itu adalah waqo yaqi ya. Wiqaan atau wiqayatan. Jadi yaqi, jadi katanya artinya adalah ini menjaga sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakiti. Jadi kita menjaga ya dari segi bahasanya ini, bahasa ini dari kata ku ini berarti wiqayah, betul-betul menjaga diri kita, menjaga sesuatu hal yang dapat membahayakan dan bisa menyakiti. Ini ku ya. Kemudian setelah itu anfusakum, ternyata diri kita dulu.
yang disekolahkan di SHQ, ya sekarang kan kita ada pertemuan bulanan, pasti ada pekanan juga setiap diberikan di sekolah masing-masing, ya. Ya, ada Quran Parenting Center sudah dijalankan di setiap sekolah, ya, sekolah masing-masing. Nah, ini bisa menambah keilmuan kita, ya. Anfusakum, ternyata diri kita dulu. Ibarat misalnya Bapak Ibu kalau naik pesawat, ya pasti semuanya sudah naik pesawat di sini. Kalau yang belum, nanti insya Allah semoga diberikan ya, kesempatan untuk bisa umroh sama-sama insya Allah, umroh sekeluarga, ya, amin ya robbal alamin. Itu semoga kita semua diberikan ya kesempatan untuk ibadah ya di tempat yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah yang suci diberkahi, dan orang berangkat di sana bersusah payah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau pramugarinya biasa tuh selamatkan pertama itu ada anak misalnya, saya paling sering tuh kalau ke Sulawesi ya mempraktekkan pramugari. Ketika dia mempraktekkan berarti secara langsung ketika itu ketika ada terjadi sesuatu misalnya, ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka yang harus diselamatkan dulu itu, yang diperbaiki, kita memasangkan sabut pengaman itu adalah diri kita dulu kan. Diri kita dulu harus sempurna dulu kita. Jangan kemudian anaknya dulu dilayani, di ininya, kemudian sabuk pengamannya dia sendiri tidak dipasang, ya, tidak dipasang. Kecuali kalau misalnya ya yakin misalnya tidak terjadi apa-apa, ya ininya, ya bisa jadi. Tapi setidaknya kita sudah pasang dulu, kemudian yang kita perbaiki itu adalah anak kita. Maka orang tua dulu, kita dulu, anfusakum, ini ayatnya. Siapa bilang Pak Ustadz? Ini ayatnya. Dirimu dulu, anfusakum wa ahlikum. Kemudian keluarga, ahlikum. Nah, kalau keluargamu itu berarti menyangkut keluarga seseorang. Ada kata ahlur rajul. Maka saya ucapkan semua ahlan wa sahlan, ya. Ahlan, selamat datang di kita keluarga di mataku, majelis tadabbur Quran. Ini kita keluarga sebuah, berarti jauh di mata, dekat di hati, ya. Jauh di mata, dekat di hati, ya. Biasanya Ustaz Fajar itu suka kasih pantun di akhir seperti tadinya, ya. Ya. Baik, insyaallah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum. Setelahnya di situ ada kata ahlikum, ya. Artinya, ya, kalau kita lihat arti ahlikum itu adalah keluargamu, ya, yang mana keluarga itu bisa dalam garis nasabnya misalnya keturunan, atau bisa jadi agama atau semacamnya. Seperti misalnya bisa juga seperti tempat-tempat kita kerja di rumah atau negara, itu juga melangkup secara luas, secara makna, ya. Ya, sebenarnya kalau bisa jadi yang dinamakan keluarga seseorang itu adalah orang yang bersatu dengan dalam tempat tinggal yang sama, itu ya. Dalam tempat tinggal yang sama, akan tetapi kemudian makna tersebut bisa mengalami bisa jadi dengan perluasan, ya, sehingga disebut sebagai keluarga seorang itu bisa menjadi bisa bersatu dengan garis-garis nasabnya itu, ya, bisa disebut dengan garis nasab itu sebagai, kalau kita pahami dengan ini. Kemudian ya setelah itu kan diri, kemudian ahlikum, dari neraka, ya, naro waquduha. Nah, di sini ada kehati-hatian di sini. Pemberitahuan informasi berikutnya ada dari segi bahasa, ada waquduha, bahan bakarnya apa? Kuduha al-waqud, yang berarti bahan bakar, ya. Disebut dengan al-waqud, ya. Biasanya digunakan untuk kayu bakar itu, ya. Kayu bakar yang dijadikan untuk menyala api itu, ya. Bisa kalau cari di kosakata al-mufradat fi ghoribil Quran itu ada biasanya. Jadi ya, al-waqud itu adalah bahan bakar yang digunakan untuk kayu bakar, dijadikan untuk menyalakan api, ya. Seperti, nah sekarang udah banyak ya korek api yang nggak jadi. Ya, jadi gilaz. Ada kemudian di situ ada hijaroh alaiha malaika. Jadi ada malaikat apa? Gilazun, ya. Gilaz itu adalah al-gilzah, ya. Artinya adalah keras, ya. Sangat keras sekali, ya. Lawan katanya itu adalah riqqah, ya, lunak, ya bahasanya. Jadi riqqah, ya, gilza atau gilza
disebut dengan ar-riqqah atau lunak, ya. Disebut bahwa mula katanya itu bisa digunakan untuk berkaitan dengan fisiknya. Kemudian digunakan juga untuk hal-hal yang non fisik. Nah, ini terkait dengan ayat ini, ya. Dan tidak mungkin mengingkari, ya apa yang diperintahkan, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat tadabbur ayatnya. Ya, pertama ya, kita sudah banyak di segi ininya ya agar kita diperintahkan, ya agar senantiasa perintahkan untuk beriman dan menjaga diri dan keluarga kita, ya menjaga diri dan keluarga kita. Kenapa? Ya, di ayat lain untuk agar menjaga keluarga kita adalah ada di Quran surat Toha misalnya, ya di ayat 132, ya di surat Toha ini, ya. Nah, ini pasti kita sudah mendengar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu. Ada perintah. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Wastabir, bukan wasbir. Jadi karena sabar itu tingkatan bahasanya itu wastabir, bukan wasbir, tapi wastabir 'alaiha. Dengan sabar yang sedalam-dalamnya. Ketika ada lagi masalah, sabar terus, sabar. Dan kalau ada bahasa lain lagi, ya nanti bisa dicarikan, ya. Tapi ini bahasa sangat menarik buat kita perlu pahami, ya. Nah, kemudian ada banyak juga hadis, ya ada beberapa hadis yang kita sering juga dengar, ya muru as-sobi, ya as-sobiya bis-sholah, atau fima makna al-hadith Rasulullah, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nah, ternyata ada etika di situ. Rasulullah memerintahkan untuk diperintahkan kepada anak kita untuk apa? Mengerjakan sholat bila usianya mencapai berapa? 7 tahun. Mencapai 7 tahun. Dan apabila usianya mencapai 10 tahun, maka pukullah dia, maka pukul fadribuh, ya fadribuhu 'alaiha, pukullah dia karena meninggalkannya, meninggalkannya. Tentunya ada cara. Kita tidak harus punya cara ilmu juga, ya Bapak Ibu, punya cara memukulnya bagaimana, ya. Langsung nggak punya ilmu, ada sapu di situ langsung dipukul anaknya. Karena kata Rasulullah dipukul, ya katanya. Ini berarti belum bermajelis ilmu. Nah, saya sudah mengamalkan Pak Ustadz. Tadi saya ambil sapu, pukul di situ secara langsung, ya. Habis sudah anak saya. Ada yang rekam, dipolisikan sudah. Kurang ajar, ya. Astagfirullah, ya. Baik. Nah, kita nggak sedang tablik akbar, ya Ustadz Hadi, ya. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah. Baik. Kemudian menjaga diri, ya, tentunya sudah jaga diri kita, ya, apalagi zaman ini, ya. Anak-anak kita ini, ya, zaman yang memang penuh dengan ini, dan kita tidak menyalahkan zaman, ya ikut zamannya mau apa, maka minta kepada Allah agar dimampukan untuk menjaga amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga juga keluarga, diri dan juga keluarga. Nah, itu kemudian, ya. Nah, tentunya kita dengan harap kita harus mempunyai, ya, keturunan yang beriman, ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu semuanya, yang khususnya pada kita semua, ini misi kita, ya, di dalam menjalankan, ya, tugas kita, ya, tugas-tugas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah At-Tur, ya. Benar, ya, At-Tur, di surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, ini kita di 2 ayat ini, kita belum masuk ini. 2 ayat ini kita percepat insyaallah ya, karena waktunya kita sangat ini. Nah, kemudian dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, ya. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka, dan setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, Masya Allah. Ini ibarat ayat ini ya, kita ya satu keluarga ini sederajat di surga mestinya, punya sederajat. Jadi walaupun tidak soleh-soleh banget ya, ada anak ya. Bapak Ibu kalau titipkan anaknya di SHQ satu saja, apalagi di beberapa SHQ, Masya Allah ada yang titip sampai 3 ya Ustadz Fajar ya, titip anaknya sampai 3 tuh, diborong sudah ya. Nah, tapi ternyata tidak cukup ya, tidak cukup. Orang tua kita semua harus punya ya majelis saling menasehati, mengingatkan, apalagi di ayat ini ya, di ayat ini mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa memperbaiki diri ya selaku orang-orang yang beriman. Nah, di sini amanu lagi-lagi tentang orang beriman nih ya. Ingat tadi yang dipanggil kita nih semua, jangan yang lain, kita nih ya. Wattaba'athum ya. Wattaba'athum artinya adalah dan mengikuti mereka. Jadi orang beriman mengikuti ya. Jadi kalau asal katanya adalah tabi'ah ya. Tabi'ah ya. Ittaba'ahu ittaba'ahu, jadi mengikuti, tabi'ayat seba'u ya, itulah bahasa ininya ya, bahasa Arabnya. Jadi mengikuti dikatakan, maka kalau dikatakan misalnya tabi'ahu, ini kan bahasa, makna bahasa, mengikuti jejaknya. Ittaba'ahu jadi mengikuti jejak orang itu ya, hu kembali ke dia ya. Maka namun di sini kalau mengikuti jejaknya harus didasari oleh apa? Kepatuhan dan ketaatan di sini. Jadi tidak hanya diikuti ya, diikuti tidak kemudian melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi mengikuti dalam kepatuhan dan juga ketaatan ya, tentunya dalam mengikutinya. Nah, di sini dzurriyah ada dzurriyyatuhum ya. Jadi dzurriyah artinya keturunan ya, dzurriyah. Maka semoga kita semua diberikan keturunan yang soleh dan soleha ya. Dimulai dari diri kita, insyaallah ikhtiar memulai dari diri kita. Maka ini sangat penting ya di majelis ilmu ini. Semoga insyaallah kita semua diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi umat ya, agama dan din ya pada khususnya. Kemudian dzurriyah maka bisa juga digunakan kalau dzurriyah itu bisa satu atau banyak ya, kalau dzurriyah, kalau dalam kata dzurriyah, atau bisa juga dzurriyah itu adalah keturunan yang bisa mencakup keturunan yang masih anak-anak misalnya ya, atau bisa juga masih sudah dewasa ya kan, dzurriyah masuk dzurriyah. Jadi jangan menganggap anak saya udah besar ya, ini sudah masuk kategori dzurriyah masih dewasa selama masih dia ini ya. Nah, kemudian banyak ya kalau kosakata lahiqo, alhaqo, alhaqna artinya ya, dikumpulkan pastinya ya, pasti dikumpulkan ya. Ya dikumpulkan di surga mendapatkan, atau bisa jadi alhaqo ini kalau dia lahiqo berarti menyusul, jadi ya artinya mendapatkan atau bisa menyusul ya. Jadi dia bisa menyusul orang tuanya ininya ya. Kemudian maka bisa dikumpulkan keturunan mereka kepada nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan sederajat ya, derajat yang sama. Meskipun Bapak Ibu misalnya tingkatan amalan
keturunan mereka itu masih berada di bawah tingkatan gitu, masih rendah ya. Artinya di sini ayat ini meskipun masih rendah ini kalau di beberapa ahli saya pernah ini baca di sini, yang dimaksud di sini berarti di Tafsir Al-Munir contohnya misalnya ya, yang sering dibahas memang ya, Tafsir Al-Munir itu menandakan bahwa ini ayat ini adalah walaupun orang tuanya keturunan itu masih berada di bawah tingkat rendah, amalan mereka masih rendah ya, itu sebagai pemberian ya, sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka untuk dengan mempersatukan keturunan mereka dengan yang lain, maka akhirnya disatukan walaupun tingkat amalannya masih rendah dan lain sebagainya ya. Nah itu akan maka perlunya ya, perlunya untuk diperhatikan ya. Maka alatnya, ini ada kata alatnahum ya, ada domirnya lagi ya, alatnya ya. Sejadi di sini tidak akan bisa dikurangin Bapak Ibu. Kalau ibu misalnya jadikan anak yang soleh, menuntut ilmu ya, tidak akan pernah bisa dikurangi siapapun. Kan di sini ada alat nahum ya, jadi tidak akan pernah bisa dikurangi sedikit pun amalan-amalannya ya. Nah kemudian ini sudah dikasih kode sama Ustaz Fajar nih 10 menit ya, Masya Allah ya. Baik, nah ini diantara setiap orang tadi ringkasan tadi ya, menjadi keluarga istimewa, berkah keturunannya, amalnya tidak akan berkurang ya, dan lain sebagainya. Nah kita lihat ini di surah Al-Imran, harus kita punya pola asuh dengan kasih sayang, cinta kepada Allah ya, pola asuh yang menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ibadah ya, karena ini adalah ibadah paling tinggi, tentunya dengan kasih sayang juga, ampunan Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, penuh dengan kasih sayang. Nah, salah satu dasar pendidikan yang perlu kita tanamkan selain dari hubbu, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ya, cinta kita Allah Rasulnya, pertama adalah hubbu nabiyukum ya. Jadi tanamkan untuk anak-anak kita senantiasa mencintai Nabi Muhammad, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahlu baitihi ya, ahlu baiti, kemudian qiraatil Qur'an, mendawamkan diri untuk senantiasa membaca Al-Qur'an ya, ala qiraatil Qur'an, dan mengajarkan. Ini yang penting. Kemudian ada cara ya, bagaimana cara mencintai Rasulullah, itu ada banyak ya. Ya la yu'minu ahadukum ya. Ini hadis tentang bagaimana cinta kita kepada Nabi, sampai ta'akuna ahabba ilai, mencintai Nabi ya, mi waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in ya. Siapa yang mencintai saya kana ma'i fil jannah ya, inna hubballahi wa rasulihi ra'su kulli khair ya. Ini diantara ya bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini tadi sama ya, terakhir mencintai, yang ketiga ini ada 3 ya. Pertama ya, cinta kepada Nabi, kemudian para penghafal Quran. Cintai saja, mencintai. Bahkan para pakar ilmu tajwid, Imam Ibnul Jazari ya, menanamkan di muqaddimah pembuka matanya itu adalah wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Jadi yang qari Quran ya, tentunya ada klasifikasi ya, kita masih jauh dari situ. Dengan kejauhan itu maka perlu kita ikuti kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ma muhibbihi ya, orang qari kemudian yang senantiasa cinta terhadap Al-Qur'an ya, cinta terhadap Al-Qur'an. Nah ini diantaranya yang mencintai kepada para penghafal Al-Qur'an ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga bagaimana cara mendidiknya ya, ada 3 pola yang diberikan ini ya. 4, yang pertama mengasuh anak bagaikan raja ya, jadi di usia 4 bulan hingga ya 4 ini hingga 5 tahun. Kemudian bagaimana ya mengasuh anak dengan perintah dan larangan, ada perintah yang tidak boleh seperti apa ya. Kemudian seperti sahabat, bisa seperti sahabat ya, ini bisa menjadi tahapan-tahapan kita. Nah kita coba belajar kisah ya, ada banyak yang kisah-kisah yang perlu kita pahami ya. Ini ada 5 di sini ya. Saya simpulkan secara khusus ya. Setelah saya
lihat memang para ulama terdahulu itu di samping dia pakar dari segi ilmu hadis, kemudian fikih dan lain sebagainya, ternyata karir sejak kecilnya itu diawali dengan Quran, ya. Qurannya, bagaimana Quran itu memberikan kemampuan yang luar biasa untuk anak, ya, untuk kita semuanya. Maka Imam Asy-Syafi'i bagaimana dia sejak kecilnya ia sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa pada usia, ya, pada usia beliau di 7 tahun, ya, menghafal Quran. Kemudian Imam Bukhari menghafal Quran di usia yang sangat muda. Kemudian Imam An-Nawawi juga menghafal Quran sejak usia muda. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali ini, ya, penguasaannya dengan dalam ilmu Al-Quran. Ini kalau misalnya dibahas satu-satu bagaimana kita ini masih. Yang terakhir ini ada Imam Al-Kisai. Dah, ini Bapak Ibu mungkin Imam Al-Kisai ini, ya, kita lihat ya bagaimana Imam Al-Kisai untuk yang sekarang ini yang sudah mulai redup semangat menghafalnya ya, semangat untuk supaya ini, karena yang selalu dijadikan alasan saya udah tua Pak Ustadz, ya udah nggak bisa lagi gini, ya berarti nggak bisa menghafal, cari cara lain, contohnya hadir di mataku, promosi lagi gitu ya ya kayak gitu ya, baik. Nah, Imam Al-Kisai ini, ya, nama lengkapnya ini ya sebut dengan Abu Hasan Ali, bukan saya, tapi semoga menjadi doa ya. Ali bin Hamzah Al-Kisai. Nah, beliau ini imam qiraah, ya, qiraah, ya, nama lengkapnya ini, ya, beliau sekitar 69 lah usianya beliau, ya, dari 120 Hijriah ke 189 Hijriah, berarti 69 tahun. Nah, dia kuasai tentang ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, mulai menjalani Quran di usia muda, kemudian mendalami Al-Quran ketika berusia 40 tahun. Nah, ini kisahnya, ya. Ini kisahnya perlu dipahami, nah, supaya kita semua termotivasi. Yang sudah usia berapa tahun nih? Yang paling muda di sini siapa? Raise hand. Boleh. Yang paling muda, semuanya muda insya Allah. Dengan berkah Qurannya semuanya muda. Nah, ketika Imam Al-Kisai ini, ketika beliau dahulu dia sedang kana ra'iyan lil ghanami hatta balagha arba'ina ama. Jadi sampai dia 40 tahun. Wa fi yaumin minal ayyam wa huwa yasiru ra'a, ya, wa huwa yasir. Jadi suatu hari ketika dia, kemudian pada suatu hari saat beliau tengah berjalan, ya, beliau melihat seorang ibu, ra'a umman, ya. Jadi dia melihat seorang ibu, ya, yang tengah membujuk putranya untuk pergi ke halaqah hafalan Quran, ya. Huttu ibnaha ala dhihab ilal halaqati li hifdzil Quran. Ini, ya, ilal halaqah li hifdzil Quran. Wal walad la yurid adzihab. Jadi anak itu tidak mau, ya gimana ya, nggak mau gitu, ya. Yang anak itu siapa? Ya, yang tidak mau itu siapa? Imam Al-Kisai. Ya. Faqala libniha, ibunya itu, ya, maka ini ada semangat. Jadi jangan kemudian anak kita tidak mau, kemudian tidak dibujuk lagi, ya udahlah saya mau tahu atau gimana. Terus siapa yang mau tahu gitu, ya, ya seperti kalau ada anaknya, tapi ada di antara bapak ibu anaknya masih sakit tapi masih semangat mau ke Esaki. Ada banyak kisahnya begitu, ya. Bisa nanti ditulis kisahnya, dicantumkan di quote Esaki, masya Allah, ya. Nah, faqala libniha ya bunayya idhab. Ini panggilannya cantik sekali, ya. Jangan panggil anaknya ya kurang mampu memahami ilmu, ya gitu, jangan. Ya, panggil dengan yang baik. Ya bunayya idhab ilal halaqah litata'allama hatta idza kaburta la takuna mithla hadzal ra'i. Masya Allah, ya. Jadi wahai gulam, pergi ke halaqah, ya. Jangan kamu seperti orang yang mengembala, itu artinya masih diberikan perumpamaan karena dia hanya tugasnya ngurus hewan itu saja, ya. Tapi tidak ibunya tentu tidak diperdengarkan sama pengembala, takut sakit hati kan, ya, ada adabnya juga dong, ya. Ya, disampaikan di situ. Faqala Al-Kisai ana yadribu bi yabri al-mathal fil jahal. Saya ini, ya, langsung terdetik di hatinya ketika orang tuanya mengatakan, saya ini seperti orang yang bodoh pada hakikatnya, ya. Fadzaba faba'a ghanamatihi, maka dia pergi kemudian kembali kemudian untuk belajar, ya, dia menjual ghanam ininya, ya,
wa tahsil fa asbaha imaman fil lugha, maka dia menjadi imam fil qiraah wa yadribu bihil mathal fil ilmi wal barakah wal himmah. Kemudian dia menjadi ya imaman dalam lugah dari qiraah, kemudian menjadi permisalan ya, penuh keberkahan. Nah di sini juga ada banyak ya Imam Az-Zarkashi ya. Zarkashi kemudian sejak kecilnya beliau belajar Al-Qur'an ya, dan ada bukunya ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Inilah kesuksesan dia. Ada yang dipelajari para mahasiswa ya. Adalah kesuksesan para mahasiswa yang dipelajari. Nah, kalau kita lihat banyak jejak ininya. Imam Zarkashi ya, dia sejak kecil ya beliau belajar Quran. Kemudian ada juga Imam As-Suyuti ya telah hafal Quran pada usia 8 tahun. Nah, Al-Itqan fi Ulumil Quran dia punya karya ya. Kemudian ada juga Imam Al-Baqillani ya. Dia juga pada usia dini juga menghafal Quran. Dia ada bukunya namanya I'jaz Al-Quran. Jadi kemujizatan Al-Quran dia bahas di situ. Nah ini ada 3 ya. Ada banyak, ada 7 sebetulnya. Nanti ada saya ada ebook yang nanti akan di-share oleh tim ya. Di-share ke grup keluarga, boleh dibaca. Baca-baca ininya hadis-hadis untuk memotivasi kita agar semangat untuk menghafal Quran ya. Oleh karena itu nanti insya Allah bisa di-share melalui PDF. Kalau mau print bisa saja, bisa juga. Dan nanti di akhir ya, supaya nanti ada termotivasi kita. Tadi diucapkan oleh MC, ada hadiahnya. Nanti kita kasih buku, ada buku khusus insya Allah ya. Semoga bisa yang menerima ilmu. Nah ini yang terakhir ya, sebagai pemahaman kita, maka ya siapakah Ahlul Quran sebetulnya? Ini kita sudah bahas tadi panjang lebar berkaitan dengan ini ya. Rutinkan dengan tilawah ya, tilawah Quran ya, perbanyak tilawah. Terkait dengan waktu kita, Allah tahu kok waktu kita sibuk dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sempatkan diri kita waktu tilawah ya, apalagi yang bisa mengisi kita ya. Jadilah keluarga Allah dan sangat dicintai. Nah kemudian inilah ya, kita dianggap sebagai ahlullah ya. Ahlullah itu adalah hum ahlul Quran ya, ahlullahi wa khossati ya. Jadi siapa diantara hambaku ini setanah umatku, diantara sesungguhnya Allah itu punya keluarga ya, diantara manusia. Dan dari sahabat, para sahabat bertanya ini, ketika sahabat sudah bertanya ya, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapa ya? Para ahli Quran ya. Mereka keluarga Allah dan hamba pilihannya ya. Inilah hamba-hamba pilihannya. Nah ternyata juga ada 3 golongan yang perlu kita ketahui. 3 golongan manusia yang cara berqurannya ya. Ada cara berqurannya, ada 3 golongan di sini ya. Ada yang zalim dirinya sendiri, faminhum zalimul li nafsi ya. Ini Quran surah Fatir ya. Ya golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Ada yang muqtasid ya. Ada yang pertengahan biasa saja ya. Ada yang sabiqum bil khairat biidznillah. Ini yang zalimun nafsi ini ya melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak-banyak contohnya ya. Kemudian yang muktasib, dia dari sisi lain dia melakukan kewajibannya ya. Jadi ternyata tidak cukup dengan menyekolahkan anak kita dan lain sebagainya, tapi butuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita nih masuk di kategori mana? Nanti tinggal bagaimana keyakinan kita, fokus kita di posisi mana, 1, 2 dan 3. Nah, di sini yang terakhir, semoga kita semua di sini menjadi sabiqum bil khairat biidznillah. Setelah sabiqum bil khairat ternyata diakhiri dengan biidznillah. Kita jangan sombong dengan atas izin Allah di sini. Biidznillah, golongan yang berlomba dalam kebaikan ya. Nah ini supaya menjadi motivasi anak-anak kita, ada banyak ya kisah-kisah yang bisa kita ambil ya. Di antara para penghafal Quran di usia dini ya, ada namanya Farid Abdurrahman ya, hafal Quran ketika usianya baru 3 tahun. Kemudian Fajar Abdurrahim ya, menyelesaikan hafalan Quran 30 juz ketika berusia 4,5 tahun ya. Tabaraklah Budi ya, hafal Quran usianya 4,5 tahun. Ada yang terkenal di Indonesia khususnya paling sering kita dengar dulu ya, namanya Musa ya, hafal Quran ketika usianya 5,5 tahun. Nah banyak ya.
Nah, kemudian supaya kita semua semangat ya, supaya kembali ke idola-idola kita, bagaimana sih perintah untuk bisa mengambil Al-Quran dari 4 para sahabat ini ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, supaya menambah kita wawasan kita ya. Beliau ini ya, Abdullah bin Mas'ud ini sangat fasih ya dalam pemahaman bacaan Al-Quran ya. Jadi kemudian ada Salim ya, ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab. Ini ya, perintah agar semuanya motivasi ini adalah ahli Quran. Semoga kita ya dengan berkat rahmatnya, perjuangan mereka dalam memperjuangkan eksisnya Al-Quran di muka bumi ini ya. Para sahabat, para tabi'in ya, tabi'in sampai pada kita semua. Nah, yang terakhir, semoga kita semua menjadi generasi terbaik. Yang generasi terbaik itu siapa ya? Khairun nas qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Rasulullah bersabda, mengingatkan di akhir majelis ini ya, supaya kita menjadi orang-orang yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, sebaik-baik manusia adalah generasiku, khairun nas qarni, para sahabat ya, yang hidup sezaman denganku, yang hidup pada zaman Nabi. Lalu siapa? Tsummal ladzi yalunahum, lalu generasi yang hidup setelahku, tabi'in. Kemudian tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Ya, kita ini adalah generasi ya yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah sudah kita jelas ya, khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita keberkahan. Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat yang berkah ini, semoga Allah mampukan kita selalu istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.